Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media sekalian, kembali saya akan menyampaikan progres terkait dengan penanganan tanggap darurat bencana banjir bandang, longsor yang menimpa di 3 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Saya mulai dari Sumatera Utara. Ini hari ke-4 penanganan, karena kan bencananya mulai tanggal 25, 26 itu masih terus turun hujan, 27 itu baru Gubernur Sumatera Utara menetapkan status darurat. Itu 25, 26, 27, 28 kami sudah masuk ke sini, sehingga 28, 29, 30 ini hari keempat atau hari ketiga dan keempat. Ini perkembangannya. Yang pertama untuk Sumatera Utara, korban jiwa bertambah lagi, karena operasi pencarian pertolongan oleh Satgas Gabungan ini sudah berhasil menemukan yang kemarin dinyatakan hilang. Dan juga untuk yang masih hilang ini bertambah lagi karena ada laporan-laporan baru dari masyarakat terdampak. Itu biasa kalau terjadi bencana, itu tentu saja itu akan berkembang dengan berjalannya hari. Jadi korban jiwa untuk Sumatera Utara 217 jiwa yang meninggal dunia, kemudian 209 yang masih hilang. Rinciannya ini semua untuk Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, itu yang mungkin bertambah daripada kemarin, terutama di Tapanuli Selatan ini karena per hari ini banyak yang ditemukan. Nanti silakan rekan-rekan media rinciannya akan melihat di dashboard, atau mungkin nanti bahan saya ini bisa disebarkan, karena kalau saya bacakan satu-satu ini lama sekali. Kemudian pengungsian juga bertambah, yang semula mungkin masih bertahan di rumahnya masing-masing atau mengungsi secara mandiri, ini secara karena tempat pengungsiannya sudah relatif lebih baik, dapur lapangannya sudah beroperasional, logistiknya sudah mulai banyak. Jadi masyarakat yang tadinya mengungsi mandiri ini masuk ke titik-titik pengungsian, sehingga jumlah pengungsian ini juga bertambah. Yang pertama Tapanuli Utara, ini yang semula kemarin dilaporkan hanya 1000-an kakak, per hari ini sudah mungkin jiwanya saja 1000 lebih kakak, tapi sekarang jiwanya adalah 3.600 jiwa. Nah, kalau satu keluarga ini punya anak 1, 2, atau 3, sekitar itulah. Kemudian Tapanuli Tengah, ini juga di satu titik, itu berkembang terus. Hari pertama saya mengatakan 600 kakak, hari kedua 1100 kakak. Nah, sekarang per hari ini sekitar 1.600, jadi bertambah. Kemudian Tapanuli Selatan, ini masih tersebar di 12 kecamatan, tapi dilaporkan dari pemerintah Tapanuli Selatan, Prokopimda, itu per sore ini terdata 4.661 jiwa. Kemudian Kota Sibolga ini juga ada 4.456 jiwa, Humbang Hasundutan ada 2.200 jiwa, dan Mandeling Natal ada 1.378 jiwa. Ini datanya sudah lebih rinci, bukan lagi kakak menjadi jiwa, karena tentu saja namanya pengungsi itu bukan hitungannya keluarga tetapi harus jiwa. Kemudian jalur transportasi untuk Tarutung Sibolga, ini masih
proses untuk normalisasi. Memang berat sekali ya rekan-rekan media sekalian. Jadi yang sudah bisa ditembus oleh alat berat per hari ini hari keempat lah ya, itu 40 km. Ya dari titik semula longsor sampai ke titik sekarang itu udah berhasil ditembus 40 km. Tapi ternyata sisanya juga masih cukup jauh ya. Barusan sebelum konferensi pers ini kami minta data terakhir, memang tinggal 1 kecamatan ya, setelah itu tembus ke Tapanuli Tengah, tapi ini pun masih memerlukan waktu ya, mungkin besok juga belum bisa tembus, sampai dengan Kecamatan Adian Koting, Tapanuli Utara. Untuk di jalur transportasi ini masih banyak masyarakat yang tadinya berjalanan ke Sibolga, ke Tapanuli Tengah, itu terjebak di situ. Ya, terjebak sehingga kendaraan juga banyak yang di pinggir-pinggir jalan. Orangnya ada yang mengungsi di sekitar situ karena meninggalkan asetnya, kendaraannya gitu. Mereka mundur juga tidak mau, maju juga nunggu Satgas Gabungan ini berhasil menerobos jalan yang menembus antara Sibolga, antara Tarutung ke Sibolga gitu ya, dan Tarutung ke Tapanuli Tengah. Nah ini logistiknya ya tadi sudah di drop ya dengan cara dari udara secara airlift dilempar ya logistiknya karena tidak ada pendaratan heli. Kemudian dari sisi Tarutung, Tapanuli Utara bergerak juga pasukan TNI Polri berjalan kaki membawa logistik dalam rangsel gitu ya. Tentu saja jumlahnya tidak banyak karena rangsel itu paling maksimal 25 kilo dibawa dalam punggung itu. Tapi paling tidak dengan 50-100 orang itu bisa membantu masyarakat yang terjebak di rute Tarutung menuju Sibolga. Kemudian untuk di daerah lain ya di Tapanuli Utara memang ada beberapa titik yang antar kecamatan, antar desa ya. Ini yang masih putus ya. Itu ada beberapa kelompok masyarakat tapi bisa didorong logistiknya secara terbatas lewat darat ya. Itu Bupati Tapanuli Utara memimpin langsung menggunakan truk ya. Kemudian sampai ke desa-desa diberikan secara pakai sepeda motor dan menggunakan pejalan kaki. Nah, kemudian dropping juga kalau memang minta lewat udara juga kita berikan, tapi khusus Tapanuli Utara ini relatif sudah berangsur-angsur pulih ya. Tinggal ada beberapa desa yang perlu logistik ini secara berangsur-angsur untuk dipulihkan ya. Dan Angkatan Udara sementara belum diminta untuk Tapanuli Utara karena mungkin mereka atau Tapanuli Utara ini masih bisa diakses lewat jalur darat. Kami informasikan juga rekan-rekan media, ini sudah 3 hari berturut-turut tidak ada hujan ya, alhamdulillah. Sehingga kalau kita lihat dataran Sumatera Utara ini relatif sudah mengeras semuanya. Kalau dilihat dari atas yang semula tergenang banjir ini warnanya sudah merah gitu, dan mungkin sudah bisa diinjak oleh manusia tanpa harus ambles ke dalamnya. Kemudian kami masukkan juga untuk Mandailing Natal, ya Mandailing Natal berangsur-angsur baik. Ya. Ini per hari ini untuk Mandailing Natal alat berat ini sudah bekerja ya, yaitu yang terputus di Desa Sopotinjak ke Aik Milas ya. Kemudian yang lain-lain sudah bisa diakses lewat kendaraan roda 2 dan roda 4. Saya tidak baca rinciannya karena banyak sekali, tapi intinya Mandailing Natal ya, Kabupaten Mandailing Natal ini relatif sudah semakin baik daripada hari kemarin. Kemudian Tapanuli Tengah, saya tadi masuk lagi ke Tapanuli Tengah ya.
masih bisa hanya lewat udara kalau dari Tapanuli Utara. Tetap Tapanuli Utara dari Silangit menuju Tapanuli Tengah itu bisa menggunakan udara. Kemudian dari Bandara Pinang Sori itu udah bisa pakai darat. Sehingga pendistribusian logistik ke Tapanuli Tengah itu bisa 2 jalur. Yang pertama dari Bandara Silangit menggunakan udara, ya. Kemudian dari Bandara Pinang Sori dan Bandara Silangit ini buffer stok logistik. Jadi rekan-rekan media sekalian bisa melihat bahwa di Bandara Silangit maupun di Bandara Pinang Sori logistiknya cukup tersedia, ya. Dan kami distribusikan kalau dari udara lewat Bandara Silangit, kalau dari Bandara Pinang Sori bisa lewat udara dan bisa lewat darat. Karena sudah tembus, kalau kemarin hanya bisa roda 2 dan jalan kaki, sekarang sudah bisa menggunakan roda 4 yang khusus, yang tidak terlalu lebar karena jembatannya di sana agak kecil sehingga kendaraan-kendaraan logistik yang besar belum bisa masuk. Kemudian Tapanuli Tengah ke Sibolga, ya, ini sudah tembus. Nah, mungkin rekan-rekan media akan bertanya nanti, sebelum bertanya saya sampaikan, memang sempat kemarin mungkin sudah saya jelaskan, hari ini itu masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah tadi sempat untuk mengambil, ya, gudang Bulog beras, kemudian Forkopimda, Pak Kapolda, Pak Pangdam datang ke sana mengatur, jadi beras di gudang Bulog itu dibagikan kepada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Tidak ada unsur kekerasan, paksaan, itu rata-rata ibu-ibu dan berakhir dengan kondusif tadi. Ada filmnya, ada videonya, silakan nanti diakses. Mungkin gudang itu kosong, bertanya, terus gimana Pak untuk selanjutnya? Nah, saya sudah berkoordinasi dengan Kabulog, ya, Kabulog besok sore, karena besok pagi udah berangkat kapal angkatan laut berserta logistik lain, ya. Satu kapal isinya 100 ton logistik, ya, beras, ada Indomie, ada toilet portable, ada alat penjernih air, ya, dan ada mobil dapur umum, ya, besok masuk. Nah, karena logistiknya sudah masuk lewat laut, mudah-mudahan atau lambat laun nanti kegelisahan masyarakat di Sibolga dan Tapanuli Tengah ini karena terisolir, ya, ini bisa pulih, ya, bisa kembali normal. Komunikasi di Tapanuli Tengah secara terbatas sudah bisa berfungsi, sudah banyak Starlink di tempat pengungsian sudah terpasang. Di kantor Bupati Tapanuli Tengah sudah terpasang. Kalau rekan-rekan media datang ke sana di kantor Bupati Tapanuli Tengah, saya akan berkumpul masyarakat di situ. Jadi tempat untuk mengobrol dan mendapatkan sinyal internet maupun sinyal HP. Kemudian kalau kita berjalan kira-kira beberapa kilometer menuju ke Sibolga, sebelum sampai Sibolga itu sinyalnya sudah ada lagi. Nah, ini makanya mungkin semakin baik, ya. Kemudian BBM masih tersedia walaupun antri, ya. Walaupun antri, kemudian listrik ini tadi kami langsung berkomunikasi dengan Dirut PLN, ya. Jadi memang banyak tower gardu-gardu besar itu yang ambruk. Nah, sehingga langkahnya untuk Tapanuli Tengah dan Sibolga itu nanti menggunakan frekuensi rendah. Nah, seperti apa itu nanti tanya ke ahlinya, yaitu PLN. Tapi artinya nanti kalau gardu rendah, frekuensi rendah itu sudah terpasang, ya itu sudah normal, ya sudah normal. Sekarang masih pakai genset. Besok dari PLN akan dilayani oleh BNPB, mereka minta 1 unit heli untuk masuk ke Sibolga Tapanuli Tengah. Mudah-mudahan besok itu untuk listrik di 2 daerah itu bisa normal, ya. Air juga masih banyak yang mati, ya.
tentu saja air kan berhubungan dengan listrik. Nah kemudian juga yang punya pemerintah, tadi bahwa Ibu Sekda juga mengatakan, saya tanya airnya gimana? Airnya sedang proses normalisasi, karena banyak yang pipa-pipanya atau ujung-ujung pipanya tertutup lumpur. Nah mudah-mudahan ini semakin lama semakin baik. Kemudian Tapanuli Selatan. Ya. Jadi kalau di Sumatera Utara ya per hari ini saya bisa menyampaikan bahwa yang masih belum bagus adalah Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Tapanuli Selatan ini untuk kehidupan masyarakatnya sebetulnya sudah mulai pulih. Kenapa sudah mulai pulih? Karena akses jalan darat itu bisa. Gitu. Sehingga keluar masuk barang itu masih bisa masuk ke daerah itu. Kemudian listrik, BBM itu juga lebih baik, normal. Ya. Termasuk alat komunikasi. Alat komunikasi tidak di beberapa titik walaupun belum lancar tidak harus menggunakan Starlink, itu bisa berkomunikasi ke dunia luar. Tetapi dari segi bencananya, dampak bencananya itu ada 2 desa yang cukup parah, ya, cukup parah. Kalau yang Sibolga dengan Tapanuli Tengah sebetulnya kena bencananya itu nggak parah tapi tidak misalnya lumpuh gitu ya. Sekarang setelah 2 hari, 3 hari tidak hujan, itu rumah-rumah itu sudah membersihkan lumpur-lumpur itu. Jadi rusak sedang banyak, rusak ringannya nggak ada, tapi rusak beratnya itu lebih banyak di Tapanuli Selatan. Ada 2 desa yang mungkin kalau pernah muncul ya di video itu ada kayu-kayu gelondongan besar segala macam itu ya, ternyata itu di Tapanuli Selatan. Ya. Itu makanya kayu-kayu besar sampai masuk rumah dan segala macam itu. Itu parah ya. Tapi untuk kehidupan masyarakat di luar 2 desa ini sudah relatif pulih. Ya, karena itu tadi kebutuhan-kebutuhan dasar, kemudian akses transportasi, akses komunikasinya ini tidak terlalu terganggu. Kemudian logistik ya, logistik per hari ini kami sudah berhasil mendistribusikan logistik yang pertama ke Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, ya. Kemudian Mandaling Natal, Gunung Sitoli, Nias Selatan, itu berupa sembako, makanan siap saji, tenda pengungsi, matras, pelbet, selimut, pompa alkon untuk membersihkan genset dan perahu. Itu rata-rata beratnya tiap kabupaten kota 4 ton. Ya. Kemudian ditambah juga di kabupaten kota ini penebalan ya, ada Starlink, ada light tower ya, ini untuk penerangan, tenda pengungsi, tenda keluarga, peralatan dapur, censo. Tadi kayak di Tapanuli Selatan tuh langsung Pak Bupatinya minta censo ya. Kita janjikan 100 karena kayunya besar-besar sekali. Kita akan kirim 100 senso dan alat berat ya. Jadi untuk membantu pembersihan rumah masyarakat dan lingkungan itu menggunakan alat berat, capit ya. Capit, kemudian yang besar-besar disenso dulu ya. Memang butuh waktu pengerjaan dan itu pekerjaan tidak ringan ya. Butuh waktu beberapa minggu supaya 2 desa ini kembali bersih, kembali normal ya lingkungannya. Setelah itu baru rumah-rumah yang rusak diperbaiki dan diganti. Itu nanti akan saya jelaskan setelah yang dasar transportasi, komunikasi, logistik ini betul-betul sudah tembus. Kemudian ada selimut, ada pelbet, matras, kasur lipat, sembako, makanan siap saji dan hygiene kit. Ya. Itu pendistribusiannya sudah secara terpadu kami informasikan untuk di Bandara Silangit dan di Pinang Sori.
untuk angkutan udara kami punya 6 heli. 6 heli ini ada yang bervariasi tapi rata-rata yang cukup besar. Kalau orang bisa muat 8 sampai 12 orang ya. Kemudian ada 1 pesawat karapan ya. Ini juga bisa mengangkut logistik dan diperkuat lagi dengan jalur laut ya. Besok sudah masuk KRI. Nah, mudah-mudahan dengan adanya dari udara yang cukup banyak ini cukup, saya rasa ada 7 pesawat dan masih ada kekurangan, nanti kita akan tambah. Rencana kami memang kita akan tambah 1 pesawat Sikorsky, itu lebih besar lagi, itu bisa muat logistik sampai 4 ton ya, 4 ton. Itu kan didatangkan lagi dan itu bisa juga langsung diturunkan ke daerah. Nah, kemudian dari Sibolga, Tapanuli Tengah lewat laut. Nah, seandainya ini 2 ini sudah bisa, kemudian daratnya juga tembus dari Tapanuli Utara, relatif untuk 3 hal yang transportasi, komunikasi, dan logistik ini bisa terpenuhi, sehingga kita masuk langkah berikutnya adalah rehabilitasi rekonstruksi. Kemudian kami masuk ke Aceh ya, Aceh. Ini saya rasa perkembangannya per hari ini Aceh korban jiwa jadi 96 dan 75 hilang ya. Untuk Aceh yang terdampak yang ada korban jiwa ini ada 11 kabupaten kota ya, 11 kabupaten kota. Tetapi kalau kabupaten kota terdampak itu ada 18 kabupaten kota. Meskipun 4 kabupaten kota yang lain ini relatif ringan ya, seperti Nagan Raya gitu kan, itu hanya ada 3. Langsa yang kemarin ramai di medsos yang tidak bisa dihubungi, sekarang sudah bisa dihubungi dan ternyata di sana tidak ada korban jiwa ya. Jadi artinya mudah-mudahan ini berita yang baik lah ya. Padahal kemarin kan Langsa ini menjadi perhatian tapi ternyata aman. Nah, kemudian jalur transportasi ya, yang masih putus, Sumatera Utara Aceh Tamiang putus. Kemudian dari Banda Aceh Lok Sumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang ini masih putus. Kemudian Gayo Luas ini juga masih putus karena jalur nasional Gayo Luas Aceh Tenggara itu masih putus ya, rinciannya nanti dilihat ya. Aceh Tengah ini belum bisa diakses via darat ya, karena Jalan Nasional Biren Takengon juga masih putus. Bener Meriah juga masih putus ya, karena jalur nasional Bener Meriah Aceh Tengah, Bener Meriah Biren ini juga masih putus. Subuh Salam, Singkil, Aceh Selatan, Aceh Sumut perbatasan Aceh itu pun masih belum lancar karena sebagian terendam banjir. Ya, itu untuk Aceh. Tetapi untuk komunikasi yang kemarin ini masih sangat terbatas ya, ini sekarang sudah lebih baik ya. Aceh Tengah itu terbatas ya, tetapi sudah bisa berkomunikasi dengan pejabat, dengan personil BNPB yang sudah masuk ke Aceh Tengah. Tapi untuk komunikasi secara masyarakat banyak ini belum lancar. Ini kami akan tingkatkan terus ya. Bener Meriah meskipun akses daratnya masih putus, hanya bisa lewat udara, tapi komunikasi sudah relatif lancar. Biren, Lok Sumawe, Aceh Tamiang itu belum lancar ya. Langsa yang kemarin nggak bisa, sudah bisa. Aceh Timur sudah bisa. Aceh Utara yang masih belum lancar. Kemudian dari 17 kabupaten kota yang terdampak parah ya, kecuali tadi Nagan Raya yang saya sampaikan. Per hari ini 11 kabupaten kota sudah tersalurkan logistik ya, dengan berat kurang lebih 4 ton. Isinya sembako,
makanan siap saji, selimut, matras, alat kebersihan, dan kasur lipat. Ya. Ini dilakukan pengirimannya lewat udara. Ya. Jadi untuk di Aceh kami mempunyai armada udara, ada 3 pesawat heli dan ada 2 pesawat fixed wing. Ya. Ditambah lagi alat angkut udara yang dibantu dari TNI Polri. Ya. Kemudian barang bantuan yang sudah masuk ini banyak sekali ya. Nanti silakan dicatat yang sudah masuk ini Aceh Timur, Bener Meriah, Aceh Jaya, Aceh Tengah, Langsa. Tambahannya mulai genset, Starlink, air mineral, ya, perahu, makanan siap saji, hygiene kit, baby kit, pampers, pembalut wanita, susu, minyak goreng, kelambu, terpal, tenda famili, pelbet, makanan wafer, regal, saus sambal, malkis, beras, banyak ya. Ini saya sampaikan kepada rekan-rekan media, biar rekan-rekan media tahu bahwa makanan-makanan dibutuhkan sudah mulai masuk. Apakah itu cukup? Tentu saja masih kurang. Tentu saja masih harus ditambah dan kami juga akan tambah setiap hari. Termasuk obat-obatan, ya, obat-obatan pun ini sudah masuk ya. Untuk hari ini distribusi logistik ini dari 17-11 itu ya, sudah kabupaten kota sudah masuk dan kemudian yang sisanya masih di perjalanan. Kemudian lewat laut juga sudah masuk ya, kapal sewa Ekspres Bahari ini untuk Aceh Utara dan Lok Sumawe. Isinya ada genset, Starlink, perahu. Ya. Ini juga untuk membantu ya. Kemudian untuk di Aceh, di Bandara Sultan Iskandar Muda ini juga buffer stok logistik ini masih tersedia, baik permakanan maupun peralatan. Masih ada Starlink 11 unit, perahu karet, genset, tenda, kompresor dan sebagainya. Tentu saja ini akan ditambah terus ya. Sebagai informasi, buffer stok logistik di Halim ini juga ada banyak logistik tertumpuk di situ. Kemudian di Bandara Minangkabau juga ada, di Bandara Kuala Namu juga ada, di Silangit silakan lihat ke belakang penuh itu ya, tempat penimbunan logistik, dan di Pinang Sori juga bandara kecil tapi di sana juga sudah ada logistik. Artinya logistiknya tersedia, tinggal kita mengolah yudakan masalah pengangkutan ke tempat-tempat yang membutuhkan. Kemudian kami masuk ke Sumatera Barat. Ya, jadi Sumatera Barat itu dibandingkan Sumatera Utara dan Aceh sekarang sudah lebih pulih. Di hari ketiga ini, apalagi sekarang sudah tidak ada hujan. Ya, OMC dilaksanakan terus-menerus di situ. Ya. Ini korban jiwa 129, hilang 118, 16 luka-luka. Ya. Yang Padang Pariaman yang semula pengungsinya banyak, sekarang mereka sudah berangsur-angsur kembali ke rumahnya masing-masing. Kadang-kadang mereka masuk ke titik pengungsian karena dapur umumnya sudah beroperasi, tapi setelah itu mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Jadi agam ini relatif karena yang hilang waktu itu kemarin banyak ya, sehingga tambah yang meninggal jadi 87, yang 76 masih hilang. Kota Padang Panjang, Kota Padang, dan lain sebagainya. Ini paling tidak ada 8 kabupaten kota yang terdampak. Ya. Dan yang masih menjadi perhatian utama adalah yang di Agam, kemudian di Solok, dan di pesisir selatan. Untuk bencananya ya, yang terdampak bencana, jembatan putus, jalan rusak dan lain sebagainya. Tapi relatif untuk Sumatera Barat dibandingkan dengan Aceh dan Sumatera Utara ini relatif lebih baik kondisinya. Ini untuk pengungsi data sementara seperti itu ya. Ada 77.918 jiwa. Tetapi seperti yang kami sampaikan tadi,
ini rata-rata juga sudah pada kembali ke rumahnya untuk membersihkan rumah masing-masing. Siang itu nanti malam kadang-kadang mereka datang lagi untuk bermalam di titik-titik pengungsian. Jalur transportasi untuk jalur nasional ini yang masih terputus adalah Kota Padang Panjang dan Cicincin. Sementara jalan provinsi yang terputus itu ada rata-rata ada di peta ya, nanti silakan dilihat. Tapi secara umum untuk Sumatera Barat ini baik jalur transportasi ini masih bisa dilalui lewat darat. Logistik juga sama, ya, logistik ini di 8 kabupaten ya. Ini sudah didistribusikan Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Tanah Datar, Kota Solok, Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Pariaman, dan Agam. Adalah sembako, hygiene kit, kasur lipat, makanan siap saji, alat kebersihan, selimut, family kit, tenda pengungsi, tenda keluarga, censo, dan genset. Personil kami juga sudah berada di kabupaten kota, mendampingi Forkopimda, sudah 4 hari mereka masuk, dan sampai saat ini tidak ada laporan yang mengakibatkan istimewa begitu. Semuanya berjalan sesuai dengan rencana kerja yang disiapkan sebelumnya. Alutsista juga di sana lebih sedikit dibandingkan dengan Aceh dan Sumut, karena relatif di Sumber bisa dilakukan oleh transportasi darat ya. Jadi untuk di Sumatera Barat untuk heli hanya ada 1, kemudian pesawat fixed wing ada 1, dan ada heli dari Basarnas 1. Ya, sisanya untuk distribusi logistik dan evakuasi dan lain-lain digunakan lewat darat. Mungkin itu ya rekan-rekan media perkembangan per hari ini ya, yang bisa kami sampaikan. Intinya bisa kami pastikan bahwa kondisi per hari ini semakin maju, semakin baik. Mudah-mudahan ke depan ini tentu saja semakin baik, dan kami akan terus mendampingi masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengatasi bencana ini. Seperti tadi disampaikan oleh Bapak Menko PMK,